Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa la ilaha illallah. Allahu akbar. Subhanallah wa la ilaha illallah. Wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Wallahu akbar. Subhanallah wa la ilaha illallah. Wallahu akbar. Alhamdulillah hamdan thayyiban katsiran mubarakan fihi. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Arsalahu Allahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih. Wa kafa billahi shahida. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa an'am ala hadha an-nabiyyil karim nabiyyina wa rasulina wa syafi'ina maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'du. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa aslih lana syu'unana kullaha wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah para jamaah sekalian, jamaah salat subuh yang Allah muliakan. Tentunya yang paling utama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur yang sebenar-benarnya syukur, bukan hanya diucapkan oleh lisan, tapi syukur yang mewarnai setiap ucapan, perbuatan. Syukur terhadap nikmat, kemudian mempergunakan nikmat tersebut sesuai dengan kehendak yang memberikan nikmat, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga dengan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah tambah nikmatnya, Allah ampuni dosa-dosa kita, Allah angkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat salam kita sampaikan
untuk Nabi mulia sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan seluruh sahabatnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla alayya salatan wahidah, sallallahu alaihi biha asyara." Siapa saja umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lisannya membaca selawat, satu kali selawat, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengirimkan, Allah akan membalas, Allah akan berikan ganjaran kepada yang berselawat dengan 10 kebaikan, 10 salawat. Apa makna salawat Allah kepada hambanya? Allah berikan ampunan, Allah berikan rahmat, Allah angkat derajat. Semua kita semua insyaallah telah di akhirat mendapatkan syafaat daripada Rasul mulia Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan kembali kajian kitab Riyadhus Shalihin dari Imam An-Nawawi rahmatullah alaihi. Pada pertemuan yang lalu kita mengkaji satu bab yang ada dalam kitab ini. Bab yang dicantumkan oleh Imam An-Nawawi adalah Babu Fadlil Ilmi Ta'alluman wa Ta'liman Lillahi. Keutamaan ilmu. Ini kajian kita pada bulan yang lalu. Bab terkait keutamaan ilmu beserta keutamaan ta'alluman, keutamaan mempelajari ilmu. Wa ta'liman, begitu juga Allah berikan keutamaan yang besar. Keutamaan di sini adalah pahala yang Allah janjikan lewat nabinya bagi mereka yang mengajarkan ilmu. Jadi di antara muhadir dan yang hadir memiliki dan diberikan janji-janji pahala. Muhadir pembicara atau yang menyampaikan itu disebut dengan muhadir. Yang mendengarkan para jamaahnya disebut dengan hadir, hadirin, jamak dari hadir. Ya. Yang menyampaikan dengan yang mustami yang mendengarkan, ada keutamaan-keutamaannya. Itu sudah kita bicarakan pada pertemuan yang lalu. Kemudian juga kita sudah membahas terkait ilmu dari sudut pandang kewajiban mempelajarinya. Masih diingat? Bila dipandang dari sudut kewajiban mempelajari ilmu, dibagi menjadi dua. Ilmu yang fardu ain, ilmu yang fardu kifayah. Ada ilmu yang fardu ain kita mempelajarinya. Berdosa bila tidak memahami dan tidak mempelajari ilmu tersebut. Ilmu seperti ilmu tauhid, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa-apa yang terkait dengan ibadah seperti taharah, bersuci. Ini ilmu yang fardu ain kita mempelajari untuk memahaminya. Harus paham
bagaimana cara berwudu, apa yang membatalkannya, kemudian terkait dengan sholat, apa yang membatalkan sholat, ya harus kita paham. Kemudian seperti ibadah puasa, kita harus paham apa-apa yang membatalkan puasa. Nah, ini masuk kepada ilmu yang fardu ain atau harus dipelajari. Bagi yang tidak memahaminya karena tidak berupaya untuk belajar, maka hamba ini, orang tersebut berdosa. Tapi mohon maaf, terkadang dalam perkara ini kita anggap biasa aja. Memahaminya diberikan keutamaan, bagi yang tidak mau mempelajarinya diancam dengan dosa. Jadi ada keutamaan untuk kita hadir di majelis ilmu, mempelajari ilmu-ilmu yang fardu ain untuk kita pelajari. Belajar ini kan ada yang bersifat formal, ya. Ada orang yang dari SMP, SMA, perguruan tinggi itu mengkaji ilmu-ilmu syariah, ilmu agama. Ada yang tentunya non formal, ya, seperti kajian-kajian yang diagendakan di masjid-masjid, atau adanya ceramah-ceramah, ya. Nah, ini bagian dari kalau kita ingin mendapatkan ilmu, ya tentunya harus hadir di majelis ilmu. Mungkin di antara kita ini sekarang sulit untuk memilih yang formal. Oleh karenanya kemudian disiapkan, ada sarananya, ada medianya, ada kesempatan dari kajian-kajian atau majelis-majelis ilmu. Berikutnya akan kita bahas hadis yang disampaikan bersumber dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, dari sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi telah bersabda, la hasada illa fitnaini, tidak boleh iri kecuali terhadap dua jenis manusia. Ini sering kita dengar. Yang pertama, rajulun ataahu Allahu malan fasallatahu ala halakatihi fil haqq. Jenis manusia yang pertama yang boleh kita iri kepadanya adalah orang yang Allah anugerahkan malan. Apa arti mal? Harta. Fasallatahu ala halakatihi fil haqq, kemudian harta itu dia nafkahkan, dia keluarkan untuk kebenaran, untuk kebaikan. Nah, kalau ada orang seperti ini, boleh kita iri terhadap orang tersebut. Apa yang dimaksud dengan iri di sini? Disebutkan di dalam kitab ini, wal muradu bil hasadi fi hadzal hadits huwa al ghibthah wa huwa ayatamanna mithlahu. Yang dimaksud dengan hasad dalam hadis ini adalah yaitu ghibthah, wa ba ta ta marbutah, ghibthah. Wa
Wa ma hiyal ghibthah? Apa yang dimaksud dengan ghibthah? Ayyatamanna mithlah. Orang ini berangan-angan sama seperti orang tersebut. Jadi ingin bisa seperti orang yang Allah berikan harta, kemudian harta ini dia keluarkan, diinfakkan di jalan yang Allah ridhai. Ya, dengan bahasa hadis yang sederhana, Nabi mengatakan fil haq, dalam kebenaran. Ya, kebenaran ya nanti bentuknya banyak. Ya. Artinya harta itu tidak dia israf, dia mubazirkan dalam perkara yang tidak ada manfaatnya. Kemudian tidak dikeluarkan dalam perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ini jenis manusia pertama yang Nabi sebutkan, ya boleh kita bercita-cita, berkeinginan ingin Allah jadikan kita seperti orang tersebut. Sebaliknya, ya nggak boleh berangan-angan, berkeinginan bila ada orang yang secara materi kita lihat, oh dikucurkan, dikasih, dicukupkan oleh Allah. Tapi orang ini kita lihat kok jauh dari agama. Jauh dari agama. Kita tengok, ini udah kajian kita ini udah lama, tapi kok nggak pernah kelihatan orangnya ya. Sholat berjamaah di masjid, kok nggak pernah kelihatan. Kita berupaya untuk husnuzan, baik sangka, oh dia kan mungkin berjamaah di masjid yang lain. Selain Masjid An-Nur ada juga tuh musala masjid. Mungkin. Tapi ternyata enggak. Ini bukan memata-matai. Ya, bukan mencari kesalahan atau aib orang lain. Dalam upaya nih kita melihat apa yang ada dalam kandungan hadis ini. Ada orang yang dicukupkan hartanya. Oh, limpah, banyak. Tapi kok jauh dari agama. Boleh nggak kita berangan-angan, bercita-cita seperti orang itu dalam perkara diberikan harta? Boleh nggak Pak? Nggak boleh. Ini disebut dengan mafhumul mukhalafah, pemahaman terbaliknya begitu. Kalau ada orang yang diberikan harta oleh Allah, kemudian kita lihat orang tersebut subhanallah dalam kebaikan. Dia keluarkan hartanya, dia berinfak, bersedekah, memberikan bantuan sosial, taat kepada Allah, minta kepada Allah, ya Allah jadikan aku seperti hamba tersebut. Jadi boleh. Karena ini boleh, pemahaman terbaliknya, kalau orangnya tidak taat kepada Allah, justru jauh dari Allah, nggak boleh berangan-angan kaya seperti dia. Kita kasih contoh. Nabi ada yang kaya, yang sangat populer di dalam Al-Quran. Seorang Nabi yang Allah berikan harta siapa? Sulaiman, Daud, Nabi Sulaiman. Ya. Boleh nggak bercita-cita seperti jadi Nabi Daud? Ya nggak bisa. Dan Nabi nggak mungkin setelah Nabi Muhammad ada Nabi. Tapi Allah berikan harta terhadap Nabi Sulaiman, kemudian kita meminta, berharap diberikan oleh Allah harta kekayaan yang kemudian nanti saleh, taat, dan mengeluarkan harta itu untuk membela agama Allah, menolong kaum muslimin, berinfak di jalan Allah, boleh. Ya, ni'mal malu biyadi rajulin salih. Harta itu sangat bernilai
besar manfaatnya bila dikelola, dimiliki oleh orang-orang yang saleh. Makanya dari situ kemudian ya kita diperintahkan silahkan cari harta. Ya. Jadi bila ada orang yang jenis manusia pertama seperti ini, inilah orang yang dirahmati, ya, yang mendapatkan nikmat, dan boleh kita bercita-cita berharap menjadi orang seperti itu karena mendapatkan nikmat dan rahmat Allah, hidayah Allah. Harta malan itu dari segi bahasa maknanya miring, condrong, ya. Harta dalam bahasa Arabnya apa? Mal. Hanya kalau ada yang mengeluarkan zakat harta, berarti namanya apa? Zakat mal. Mal itu harta. Mala yamilu. Apa artinya? Miring. Yuk. Kenapa harta disebut atau dinamakan dengan mal? Kebanyakan orang kalau udah punya harta Pak, miring. Ya tadinya lurus, lempeng jadi miring. Jadi bengkok. Betul nggak? Iya. Contohnya siapa? Qarun. Qarun dulu kan lempeng. Oh, taat kepada Allah, pengikut setia Nabi Musa. Itu pengikut setianya. Kemana Nabi Musa berjalan, dia ikuti. Lurus bersama Nabi Musa. Enggak kuat pula dia jadi orang miskin, minta sama Nabi Allah Musa, lihat anakku, keluargaku, coba lihat rumah ni yang bedek begini, wahai Nabi Allah, tolong doakan. Ya, biar rumah ni berubah, biar lebih bagus. Kata Nabi Musa, udah gini aja, kau jadi orang taat itu lebih bagus. Ya, karena Nabi Musa tahu dia, ini siapa? Harun. Udah gini aja, jadi orang soleh mana. Besoknya minta lagi, namanya gurunya diminta untuk didoakan, harinya didoakan. Ya udah, ini satu keping emas, kau bisnislah dengan ini, semoga Allah ya nanti berikan kamu harta yang berkah. Ya. Sebenarnya doanya didoakan kebaikan oleh Nabi Musa, tapi kan takdir Allah terjadi sebagai pelajaran. Dikasih satu keping emas, kemudian bertijarah, berniaga, berdagang, jadi orang yang terkaya di zaman Nabi Musa. Yang tadinya lempeng jadi bengkok, jadi miring dia Pak. Makanya disebut harta itu mal. Ya. Kedua, kenapa disebut dengan mal artinya condong? Ya, karena kebanyakan manusia yang maunya mendapatkan harta, hatinya lebih cenderung, ya, miring, mengharap, condong ke harta. Rajulun atahu Allahu malan fasallatahu ala hakatihi fil haq. Ada orang yang diberikan harta, kemudian dia keluarkan di atas kebenaran, ya. Kata la hasada, tidak boleh iri, ya. Tidak boleh iri kecuali kepada dua jenis manusia seperti ini. Ini menunjukkan bahwa sifat iri perkara yang sangat dibenci oleh Allah. Ya. Makanya Nabi mengatakan tidak boleh, didahulukan dengan lam nahi, ya, larangan, jangan. Ya. Tidak boleh iri kecuali. Ini menunjukkan bahwa sifat iri adalah sifat yang sangat dibenci oleh Allah dan Rasulnya, yaitu hasad. Hasad berarti
tidak suka terhadap nikmat yang Allah berikan terhadap orang lain dan berharap nikmat tersebut hilang lenyap dari yang bersangkutan. Itu hasad. Kalau tadi ghibthah kan beda. Ghibthah itu bukan berharap orang tersebut menjadi orang miskin, celaka, bangkrut, ludes hartanya, bukan. Enggak ada masalah bagi yang orang beriman, ya, yang ghibthah itu enggak ada masalah. Ya. Orang kaya, apakah itu tetangga, sahabat, kawan, enggak ada urusan. Justru dia berharap kalau orangnya soleh, taat, dia berharap dia seperti orang tersebut. Enggak berharap harta orang tersebut hilang, lenyap, habis, enggak. Nah, kalau hasad yang dilarang, yang dibenci ini, ya, hasad. Kalau diterjemahkan ke bahasa kita, apa? Iri, ya. Iri, dengki. Apa itu satu paket tuh bahasa itu, iri dengki, ya? Apa itu iri, apa dengki? Coba googling di kamus KBBI. Iri dengki, hanya satu paket ya. Iri dengki itu hasad. Ya. Al-hasadu ya'kulul amal kama ta'kulun naral khatabat. Hasad itu menghancurkan amal-amal kebaikan seperti api memakan kayu bakar. Ya. Kemudian dari hadis ini kita dapat memahami bahwa perkara hasad adalah yang sangat dibenci oleh Allah dan Rasul-Nya. Kemudian Allah perintahkan kita untuk meninggalkan akhlak buruk, ya, yang disebut dengan hasad. Tapi memang manusia berpotensi untuk itu, ya, berpotensi terjerumus hatinya ke akhlak yang dibenci tadi, hasad. Makanya kemudian, ya, kita minta kepada Allah agar Allah membersihkan hati-hati kita. Ya, qad aflaha man zakkaha. Telah beruntung orang yang membersihkan hatinya. Zakka. Kalau zakka di dalam ayat itu adalah orang yang membersihkan hatinya dari sifat-sifat tercela. Semua bentuk sifat tercela dia keluarkan, dia bersihkan hatinya. Kalau orang yang membersihkan harta disebut dengan muzakki. Ya. Perbuatannya disebut dengan zakat. Orang yang mengeluarkan hartanya berarti sedang membersihkan harta. Orang yang berupaya untuk mengeluarkan akhlak-akhlak tercela, sifat-sifat buruk dalam hatinya, ini orang yang melakukan tazkiyatun nafas. Tazkiyah artinya membersihkan hati. Ya. Kalau baju kita kotor, Pak, baju kotor, apakah itu kotor karena lumpur, atau kalau kita berangkat kerja kemudian kena debu, ya, kemudian terasa nggak nyaman, kotor, diapain, Pak? Dicuci, dibersihkan. Petani habis dari sawah ladang, ya, merasakan kotor pakaian tubuhnya, ya, dia pulang, dia bersihin baju, dia mandi. Nah, karena kotor. Itu kalau merespon kotor yang hissi, yang zahir itu cepat, Pak. Betul nggak? Mandi biar bersih. Tapi kalau kotor maknawi ini terkadang
kita nggak mau respon, ya, kita nggak pedulikan. Kadang ada orang yang sebenarnya hatinya kotor, tapi tidak merasa hatinya kotor. Beda kalau habis dari sawah, dari kebun, atau habis dari bengkel, ya, pakaian terasa kotor, tubuh terasa tidak nyaman, itu terasa. Tapi terkadang kita lupa membersihkan yang bersifat maknawi. Ya. Sedangkan yang menyelamatkan kita, apakah kotoran yang tadi, Pak? Ya, yang menyelamatkan kita nanti di akhirat, bersih jasad atau bersih kalbu? Yang paling utama mana? Bersih kalbu. Al-Quran menyebutkan, illa man atallaha biqalbin salim yawma la yanfa'u malun wala banun, terus illa man atallaha biqalbin salim. Takutlah kalian akan hari itu manusia akan celaka, akan binasa, dan tidak akan selamat. Hartanya tidak mampu menyelamatkan dia. Wala banun, anak-anaknya tidak akan mampu menyelamatkan dia. Yang selamat siapa? Illa man atallaha biqalbin salim. Mereka yang datang kepada Allah membawa hati yang bersih. Qalbun artinya hati. Salim, hati yang selamat, terbebas dari penyakit-penyakit hati, sifat-sifat tercela. Nah, itu yang selamat. Ya. Jadi mohon maaf, Allah nggak akan bertanya, dulu kenapa pakaianmu jelek begitu? Selama dia bersih, mohon maaf, dia jelek, dia tidak bagus menurut orang, Allah nggak marah. Ya. Tapi kalau hati kita jelek, itu jadi perkara. Kenapa hatimu dulu jelek? Kenapa hatimu buruk? Salah satunya penyakit hati, apa? Hasad. Ya. Makanya kemudian qad aflaha man zakkaha. Beruntung orang yang membersihkannya, membersihkan hati. Bagaimana upaya kita membersihkan hati? Di antaranya adalah amal kebaikan. Majelis ilmu ini adalah alat yang Allah berikan kepada kita untuk membersihkan hati. Tapi insya Allah para jamaah dimanapun majelis ilmu, insya Allah kita datang ke majelis ilmu itu niatnya talabul ilmi. Sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Talabul ilmi, menuntut ilmu, agar bertambah ilmu, bertambah iman, takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan adanya ilmu, faham kita akan akhlak, ya kan? Dengan ilmu, faham bagaimana beribadah yang benar. Dengan ilmu, faham bagaimana saling memuliakan, menghargai, baik sesama kita talabul ilmi atau orang lain. Nah, maka celaka, hati ini akan celaka bila ada orang yang datang di majelis ilmu atau dia belajar ilmu, ya, tujuannya bukan tadi, bukan lillahi ta'ala. Pokoknya saya harus belajar dari orang itu biar saya bisa debat dia nanti, kan? Nggak boleh begitu. Agar nanti bisa saya debat. Belajar ilmu untuk debat. Boleh
berdebat, adu argumentasi, ya boleh, nggak dilarang. Tapi tentunya dengan adab-adabnya, dengan akhlak, itu ya. Ilmu ini paling utamanya adalah kita mengharap wajah Allah. Ya. Karena dalam sebuah hadis Nabi menjelaskan dari 3 jenis manusia yang nanti pertama dicampakkan ke dalam neraka, di antaranya adalah ada orang yang berilmu, tapi dengan ilmu itu agar dianggap dia orang cerdas, orang pintar, orang alim, orang berilmu. Maka Allah katakan, dengan tujuan apa engkau belajar ilmu? Dan mengatakan, untuk mengharap wajahmu ya Allah, ikhlas, semata-mata karena bukan, kata Allah, bukan agar orang menyebut ke orang alim, ya, dan itu sudah disematkan gelar itu kepadamu di dunia. Kau dipanggil orang alim, sudah kau dapatkan. Ya, sekarang di akhirat tidak dapat bagian apa-apa. Tsumma turiha finnar, dimasukkan ke dalam neraka. Nauzubillah. Jadi kita berupaya untuk membersihkan hati kita dari penyakit hasad. Ya, nggak boleh hasad. Baik hasad terhadap orang yang Allah berikan harta, atau hasad terhadap orang yang diberikan oleh Allah ilmu. Nggak boleh hasad. Bolehnya ghibthah, gitu ya. Kalau ada orang diberikan harta dan dia keluarkan di jalan Allah, ya Allah, moga aku seperti dia, itu boleh. Kemudian jenis manusia yang kedua adalah warajulun ataahu Allahul hikmah wa huwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Ada jenis yang kedua. Bila ada orang yang Allah anugerahkan kepadanya hikmah. Kata al-hikmah di sini memiliki beberapa makna. Al-hikmah, yang pertama maknanya adalah ilmu. Ada orang yang diberikan oleh ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dengan ilmu tersebut yaqdi biha, dia beramal. Artinya dia mengamalkan ilmunya, beramal di atas ilmu. Wa yu'allimuha, kemudian dia tidak kikir dengan ilmu, dia ajarkan, ya, dia bagi itu ilmu, mengajarkan ilmu. Ada orang yang kikir dengan ilmu, ada Pak? Ya, barang siapa yang menyembunyikan sebuah ilmu, maka kata Nabi, Allah siapkan nanti tempatnya di neraka. Lijam, apa itu lijam? Allah akan ikat mulutnya di neraka. Orang yang menyembunyikan ilmu, terlebih ilmu yang terkait dengan hukum-hukum Allah, hukum syariat. Ya. Mohon maaf jemaah sekalian Allah muliakan. Jadi ilmu ini memiliki kedudukan yang mulia di hadapan Allah, baik yang mempelajarinya atau yang mengajarkan ilmu. Sehingga siapapun yang kemudian terkoneksi dengan ilmu ini, baik dalam belajar ataupun mengajarkannya lillahi ta'ala, semata-mata karena Allah, Allah akan angkat derajatnya. Allah akan angkat derajat. Nah, bila mana kita menemukan dan melihat ada orang alim. Alim itu istilah Al-Quran dan istilah hadis, maknanya adalah orang yang memiliki ilmu, kemudian ilmu ini mengantarkan dia menjadi orang yang khasyah, takut kepada Allah. Dan itu nampak dari sikapnya, perbuatannya, ucapannya. Ini disebut dengan orang alim, yang Al-Quran menyebutkan innama yakhshallaha min ibadihil ulama, orang yang alim. Nah, kalau kita melihat orang-orang seperti itu, ya bercita-cita
berharap agar kita atau mungkin anak keturunan kita Allah jadikan seperti orang alim tersebut. Ya. Itu makna alim, ya. Yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, yakhshallaha min ibadihil ulama. Bukan alim yang kita lihat ada orang rajin ibadah tapi bukan atas dasar ilmu, ya. Mungkin kita katakan soleh, ya, taat, beribadah, rajin dalam melakukan kebaikan. Ini orang soleh, bukan orang alim. Terkadang kita melihat orang soleh disebut, orangnya alim banget. Ya, mungkin istilah kita, ya. Ya. Tapi kalau istilah Al-Quran, alim itu orang yang paham ilmu, kemudian ilmu itu diamalkan, ilmu menghantarkan dia menjadi orang yang khasyah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bercita-citalah kemudian kita bisa menjadi orang seperti itu atau anak keturunan kita jadi orang yang alim. Allah berikan hikmah, ilmu. Kemudian dijelaskan oleh para ulama, hadis ini memerintahkan kita untuk istibaq fil khairat. Istibaq artinya berlomba-lomba, ya, dalam kebaikan. Kalau dalam kebaikan silakan kita berlomba-lomba, ya. Perlombaan yang apa? Kita harus dengan adil, ya. Tidak boleh saling menyakiti, tidak boleh curang, ya. Jangan seperti orang yang berlomba kemudian curang. Berlomba-lomba dalam kebaikan, biarkan. Ini agama ini ibarat jalan yang luas. Gak apa-apa, jalan bareng, lari bareng. Tujuan kita juga nanti sama. Tujuannya mana? Ya Allah. Jangan, nanti dia duluan, sikut aja. Jangan. Nanti dia yang duluan menang, duluan situ. Serengkal. Jangan. Jangan serengkal orang lain. Ya. Jangan sikut orang. Yang kita lakukan ya kita harus lebih fokus lagi gitu. Kalau orang lain larinya lebih kencang, ya kita harus lebih kencang. Orang lainnya cepat, ya kita harus lebih cepat larinya. Jangan bilang, cepat banget dia. Ya serengkal aja, biar dia jatuh. Jangan. Ya. Jadi istibaqu fil khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Masya Allah. Ya. Kita nih banyak firqahnya kan? Banyak firqah, banyak kelompok, banyak golongan, banyak organisasi. Kelompok ini itu, ya dengan istilah-istilahnya, nggak masalah. Ya. Yang penting adalah tujuan kita lillahi ta'ala. Istibaqu fil khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Ada kelompok ini ya segmennya tertentu. Dia ingin dakwahnya orang-orang ini nih. Karena kita nggak bisa masuk ke segmen itu. Kelompok itu nggak bisa. Ada yang fokus di situ. Jangan celak dia. Begitu juga nanti segmennya anak muda. Memang ya anak muda dia, spesialisnya anak muda. Ada yang spesialisnya nanti muhasabah, mada'unya, dakwahnya yang sudah umbanan semua. Ya kan? Maka dengan bahasa mengingatkan kematian semua. Semuanya akan mati semua. Sebentar lagi ya diingatkan. Adanya dengan bahasa-bahasa gaul, bahasa anak muda. Yang penting adalah istibaqu fil khairat. Itu penting. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Ya termasuk dimanapun kita tinggal. Kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Tidak boleh ada hasad, tidak boleh ada iri. Ya,
Sering dianalogikan seperti bangunan nih. Pernah nggak batu yang menjadi pondasi masjid ini kemudian iri terhadap tiang nih Pak? Enggak kan? Pondasi masjid ini itu kan dari batu. Dia nggak pernah iri dengan tiangnya. Dia bilang, kamu terus ya yang kelihatan. Kamu udah dipoles, catnya warna apa nih? Indah, nggak pernah protes. Biarin aja, dia yang nampak terlihat kokoh gitu ya. Bagus, nggak apa-apa kata batu pondasi itu. Tapi orang paham, orang tahu. Kamu tuh nggak akan bisa berdiri kokoh begini kalau dengan sebab saya yang ada di bawah ini menjadi pondasi. Gitu. Yang penting berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan. Ya. Oh, saya yang belum punya jasa terhadap tersebarnya dakwah di sini. Atau saya harus mengambil peran untuk dakwah di sini. Kan begitu. Masjid ini menjadi kokoh ya karena ada pondasinya. Ada pasir, ada batu bata, ada semua. Tapi yang nampak di sini yang indah nih. Karpet lah yang indah. Ya kan? Yang di bawah enggak pernah iri pada karpet. Begitulah. Jadi setiap orang diberikan ruang oleh Allah untuk melakukan kebaikan-kebaikan, ketaatan-ketaatan, ya, berkontribusi terhadap kebaikan. Tapi jangan kemudian sikut sana, sikut sini. Jadi perkara hasad dibenci oleh Allah kecuali terhadap dua jenis manusia seperti ini. Maka fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Ya. Di antaranya kebaikan adalah mengeluarkan harta, menginfakkannya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah ya talabul ilmi dengan ta'alluman wa ta'liman, belajar dan mengajarkan ilmu. Ta'liman belajar baru ya, ta'alluman belajar baru ta'liman. Jadi sebelum kita menyampaikan ilmu harus ada proses belajar. Ini penting ya. Makanya Nabi mengatakan innamal ilmu bitta'allum. Kau akan meraih ilmu ini dengan ada upaya untuk mempelajarinya, belajar. Ya. Jangan ada semangat untuk mengajarkan sesuatu, tapi kita nggak punya basic terhadap sesuatu yang ingin kita ajarkan. Kita nggak pernah pelajari itu. Maka harus belajar terkait dengan hukum-hukum Allah, syariat-syariat Allah. Apa yang sudah kita pelajari, dapat ilmunya nggak apa-apa, sampaikan sebatas ilmu yang kita pahami, yang kita ketahui. Ya, jangan melewati batas. Setiap itu ada batasannya. Ya batasan pengetahuan kita sampai di situ, ya jangan melampauinya. Ya, kalau kita nggak tahu, katakan tidak tahu, gitu. Besok kita jawab. Kan saya ditanya, oh besok kita coba lihat hadisnya ya. Bukan sepanjang pengetahuan saya, sependek pengetahuan saya, kan gitu. Kita ini pendek pengetahuannya Pak. Jadi sampaikan apa yang kita paham, sampaikan boleh. Yang Nabi katakan balighu anni walau ayat, sampaikan apa yang datang dariku, yaitu ilmu yang kita dapatkan, yang kita ketahui, walaupun satu ayat. Artinya sekecil apapun ilmu yang kita sudah pahami, sampaikan. Ya, yang bisa ngajar Iqra, ya ngajarnya Iqra, gitu. Jangan yang ngajar Iqra kita minta untuk
Ngaji tafsir, gimana ngaji tafsir? Tapi jamaah sekalian Allah muliakan. Jadi di hadis yang kedua ini kita dapat mengambil pelajaran bahwa ada sifat tercela yang dibenci oleh Allah dan Rasulnya, yaitu sifat hasad, ya, penyakit hati. Maka kita berupaya untuk meninggalkan, menjauhi sifat-sifat buruk. Kemudian kita berupaya untuk menjadi orang-orang yang diberikan karunia oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya orang yang diberikan harta kemudian diinfakkan di jalan Allah, dan diberikan ilmu, dengan ilmu tersebut dia mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, baik lewat mempelajarinya ataupun mengajarkan ilmu. Kemudian disebutkan juga nikmat dunia, ya, nikmat dunia berupa harta bukanlah sesuatu yang patut untuk kita irikan. Bila mana harta tersebut atau nikmat dunia tidak menghantarkan seseorang dekat, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita nggak perlu iri terhadap orang yang diberikan perbendaharaan dunia, apakah itu jabatan, harta. Tapi kalau semua itu tidak menghantarkan dia untuk dekat dan taat kepada Allah, maka jangan kita iri terhadap orang-orang seperti itu. Ya. Kalau bahasa ulama, la yanbaghi, tidak pantas, tidak layak. Layak untuk kita iri terhadap orang yang diberikan ilmu, orang alim, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian Allah muliakan, silakan kita buka sesi untuk tanya jawab terkait tema ini ataupun di luar tema, silakan. Tidak ada yang ingin ditanyakan, silakan pertanyaannya di majelis, jangan di luar majelis. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada uang haram, dia dapatkan dari yang haram, ya. Kemudian dia sedekahkan, ya. Apakah yang bersangkutan itu dapat pahala atau tidak? Nabi SAW mengatakan, Innallaha tayyibun wa la yaqbalu illa tayyiban. Allah itu tayyib, bersih, suci. Maka Allah tidak menerima apa yang dikeluarkan oleh hambanya kecuali yang baik, yang bersih, yang suci. Jadi kalau tanya apakah dapat pahalanya, dari hadis ini berarti tidak dapat pahala. Ya. Dalilnya yang kedua adalah yang diceritakan oleh Nabi, ada seorang laki-laki yutilus safar. Dia melakukan perjalanan jauh, datang ke Mekkah untuk melaksanakan ibadah haji. Sampainya di Mekkah dengan penampilan compang-camping, ya, rambutnya kusut, acak-acakan. Kemudian dia berdoa di depan Ka'bah, minta sama Allah ini itu. Tapi kata Allah, ya, bagaimana doanya akan dikabul? Ya. Anna yustajabulah, ini yang disampaikan oleh Nabi. Malbasuhu haram, pakaian yang dia beli dari uang haram. Kemudian makanan yang dia makan dibeli dari uang yang haram. Ya, wa mashrabuhu, minuman yang dia minum juga dari harta haram. Wa ghudhiya bil haram, semua. Jadi dia melakukan perjalanan
melaksanakan ibadah haji ternyata biayanya dari haram. Lalu bagaimana diterima oleh Allah? Jadi pertanyaannya, ibadahnya jangan nggak diterima, apalagi dapat pahala gitu. Banyak hati-hati dengan harta, hati-hati. Sah nggak Ustaz ibadahnya? Bicara sah, sah. Oh, yuk Ustaz kan sah. Lalu kenapa nggak dapat pahala? Ini suatu yang berbeda. Nanti dibahas tuh di usul fikih. Antara diterima dengan satu perkara beda. Dari sudut pandang fikih ya, bukan tasawufnya. Kalau fikih, selama terlaksana ya rukun-rukun hajinya, wajib-wajib hajinya ya sah. Sama seperti sholat. Ya, ada orang sholat pakai pakaian. Pakaian itu dia beli dari uang haram, atau dia nyolong pakaian orang, ya kan? Dia curi pakaian orang kemudian dia sholat. Sah nggak sholatnya? Selama dia sholat berwudu, ya kan? Wudu dulu, hadap kiblat, semua rukun sholat dilakukan, sah sholatnya. Pahalanya gimana? Allahu a'lam. Ya, kalau sah sholatnya. Ada orang yang puasa, dia puasa, tapi fitnah, ghibah, sah tidak puasanya? Sah puasanya. Karena selama tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan suami istri, min tulu'il fajri ila ghurubi syams, dalam sudut pandang fikih sah. Fikih loh, ya, fikih. Gimana pahalanya? Oh ya, berarti dia cuma gugur kewajibannya doang. Pahalanya setelah keluar Ramadan tidak sedikit pun dia dapat pahala. Kenapa? Karena tidak menjaga perkara-perkara yang menghilangkan nilai ibadah puasa. Gitu ya. Jadi kalau dari harta yang haram berarti tidak dapat pahala. Karena Allah tidak terima. Ya. Dosa. Berarti dosanya adalah bukan dosa melakukan kebaikannya. Dosanya adalah berarti melakukan tadi mencuri, mengambil hak orang, korupsi, ya kan? Itu dosanya. Bukan dosa karena dia melakukan kebaikan tadi. Dia berdosa berinfak dari harta yang haram, bukan itu dosanya. Dosanya adalah dia mencuri, dia mengambil hak orang lain, dia korupsi, itu yang dosanya. Ya. Ya. Khusyuk. Ya. Ya. Khusyuk. Ya. Kita harus melihat dari sudut bahasa. Kata khusyuk ya tergabung dari kalimat ya huruf kha, kha, kemudian shi, sha, kemudian ain, kemudian dibaca khasyi'a. Dari kata khasyi'a inilah muncul masdar khusyuk. Khusyuk. Apa arti khasyi'a? Khasyi'a ya, khasyi'a. Ya. Khusyuk. Khusyuk adalah orang yang hatinya memuliakan, mengagungkan sesuatu disertai dengan ilmu. Ya. Jadi orang yang mengagungkan, memuliakan sesuatu disertai dengan ilmu. Sebagaimana khusyuknya hati seseorang dalam sholat. Ya. Khusyuk seseorang hatinya dalam sholat itu bukan berdiam diri, kemudian mengosongkan pikiran, bukan itu khusyuk. Khusyuk itu
hatinya terkoneksi, terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala, dan dia paham, ada ilmu terhadap zat yang dia terkoneksi dengannya. Siapa itu? Allah. Dia paham siapa Allah. Ya. Makanya kemudian kalau kita melihat ada orang yang duduk di pinggir jalan merenung gitu, itu bukan khusyuk. Dia lagi ngapain tuh? Hah? Kamu duduknya khusyuk banget. Bukan, kita salah menggunakan istilah. Dia lagi ngelamun. Ya, kalau penampakannya sih khusyuk, betul nggak? Gitu. Makanya nih kita harus paham dulu. Khusyuk itu adalah kita terkoneksi hati kita dengan sesuatu dan kita paham siapa dia. Gitu. Makanya udah benar khusyuk. Khusyuk dalam sholat bukan mengosongkan pikiran. Ya, kalau kosong pikiran kita nggak tahu nih, kita mikirin siapa. Ya. Kalau lagi diam, lagi mikirin hutang, khusyuk nggak tuh? Bukan khusyuk. Berarti bukan khusyuk. Tapi kalau dia hatinya terkoneksi dengan Allah, dia tahu Allah yang Maha Besar. Itulah disebut khusyuk. Maka dimanapun sebenarnya kalau bicara khusyuk tadi, bukan hanya di salat saja. Seorang pedagang dia sedang bertransaksi. Ini harganya berapa? Sekian. Ini barangnya bagus. Oh, bagus. Ada cacatnya? Enggak ada. Ya kan? Orang pedagang bisa khusyuk. Khusyuknya gimana? Ya, dia tahu transaksi ini akan diberkahi oleh Allah bila saling redha antara penjual dan pembeli dan tidak ada ghish. Dia paham itu transaksi. Ya, paham keberkahannya. Kalau bicara tadi bukan hanya sekedar khusyuk dalam sholat, tapi juga dalam kehidupan dia. Ya, begitu. Jadi kita paham apa yang kita lakukan. Jangan seperti orang ngigo. Ya, orang ngigo itu walaupun dia baca Quran, alhamdulillahirabbil alamin. Tenang tidurnya baca Quran. Bisa enggak kita katakan khusyuk? Enggak. Karena itu ngigo. Dia enggak terkoneksi dengan Allah. Ya. Itu hanya terngigo. Makanya jangan sholat seperti orang ngigo. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Dia baca tapi hatinya tidak menghayati ayat yang dia baca sehingga enggak menghubungkan dia dengan Allah. Nah, kalau kita baca dan terhubung kita dengan Allah, paham ayat yang kita baca, menghantarkan kita untuk memahami zat yang kita ibadahi, itulah khusyuk. Ya. Allah alladzina fi salatihim khashi'un. Mereka tuh salat dengan khusyuk. Khusyuk salat itu gimana? Ya tadi, ya harus paham. Makanya kembali kalau kaitannya dengan ilmu, tidak akan pernah kita memahami eksistensi Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan ilmu. Pentingnya ilmu. Tapi jemaah sekalian Allah muliakan, semoga kajian kita pagi hari ini menambah wawasan keislaman kita, terutama meningkatkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilmu, kita memiliki semangat untuk mempelajarinya dan berupaya untuk mengamalkan ilmu. Kalau hari ini kaitannya dengan hasad, ya, kita berupaya untuk membersihkan hati kita dari sifat-sifat tercela, di antaranya hasad. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.